Pernah nggak sih kamu merasa semangat banget di awal tahun buat bikin resolusi baru, rajin olahraga, belajar bahasa baru, atau bangun lebih pagi? Semangatnya membara, tapi kok cuma bertahan seminggu 2 minggu. Setelah itu, balik lagi ke kebiasaan lama. Rasanya motivasi itu seperti baterai yang cepat habis kan? Kalau kamu sering mengalami ini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan kabar baiknya, ada cara untuk membangun kebiasaan tanpa harus terus-terusan bergantung pada motivasi. Hari ini kita akan bongkar rahasianya, bagaimana cara membangun kebiasaan yang benar-benar nempel. Bahkan di hari-hari saat kamu lagi nggak mood sama sekali. Kuncinya bukan di motivasi, tapi di sistem. Yuk, kita mulai. Langkah pertama yang paling penting adalah mulai dari hal yang super kecil. Saking kecilnya, kamu nggak mungkin bisa menolaknya. Ini yang disebut dengan 2-minute rule dari James Clear di bukunya Atomic Habits. Mau rajin baca buku? Jangan langsung target 1 bab sehari. Mulai dengan membaca 1 halaman saja. Mau rutin olahraga? Jangan langsung mikirin nge-gym 1 jam. Mulai dengan pakai baju olahraga dan lakukan pemanasan selama 2 menit. Mau belajar meditasi? Cukup duduk diam dan fokus pada napas selama 1 menit. Kenapa harus sekecil ini? Karena tujuan utamanya bukan untuk mencapai hasil besar dalam sekejap, tapi untuk memunculkan identitas baru. Ketika kamu membaca 1 halaman setiap hari, kamu sedang membuktikan pada diri sendiri, saya adalah seorang pembaca. Ketika kamu olahraga 2 menit setiap hari, kamu sedang membangun identitas sebagai orang yang tidak pernah melewatkan olahraga. Aksi kecil yang konsisten ini jauh lebih kuat daripada aksi besar yang sporadis. Setelah kebiasaan itu terbentuk, menaikkan durasi atau intensitasnya akan terasa jauh lebih mudah. Selanjutnya, buat kebiasaan baru itu jadi super jelas dan gampang diakses. Coba pikirkan, kenapa kita gampang banget scroll media sosial? Karena ponsel kita selalu ada di jangkauan, dan ikon aplikasinya terlihat jelas di layar utama. Kita bisa meniru prinsip ini. Mau lebih sering minum air? Letakkan botol air besar di meja kerjamu, tepat di depan mata. Mau belajar main gitar? Jangan simpan gitarnya di dalam kotak di bawah tempat tidur. Letakkan di stand gitar di sudut ruangan yang sering kamu lewati. Sebaliknya, untuk kebiasaan buruk, buat jadi tidak terlihat dan sulit dijangkau. Kalau kamu mau mengurangi ngemil makanan tidak sehat, jangan simpan snack itu di laci mejamu. Simpan di lemari paling atas yang butuh kursi untuk mengambilnya. Mau mengurangi main game, copot konsolnya setelah selesai main dan simpan di dalam kotak. Dengan mengubah lingkungan, kita bisa mengarahkan perilaku kita secara otomatis tanpa perlu perang batin setiap saat. Lingkungan seringkali lebih kuat daripada tekad. Langkah ketiga, dan ini favorit saya, adalah habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Caranya adalah dengan mengaitkan kebiasaan baru yang ingin kamu bangun dengan kebiasaan lama yang sudah kamu lakukan setiap hari. Rumusnya simple. Setelah saya melakukan kebiasaan lama, saya akan melakukan kebiasaan baru. Contohnya gimana? Misalnya, kamu pasti sikat gigi setiap pagi kan? Itu kebiasaan lama. Kamu bisa menumpuk kebiasaan baru di atasnya. Setelah saya sikat gigi pagi, saya akan meditasi selama 1 menit. Atau, setelah saya selesai minum kopi pagi, saya akan menulis 1 kalimat jurnal. Atau, setelah saya pulang kerja dan melepas sepatu, saya akan langsung ganti baju olahraga. Dengan cara ini, kebiasaan lama bertindak sebagai pemicu atau pengingat untuk kebiasaan baru. Kamu tidak perlu lagi pasang alarm atau nulis di to-do list. Otakmu akan secara otomatis menghubungkan kedua aktivitas tersebut. Ini sangat efektif karena kamu memanfaatkan momentum dari kebiasaan yang sudah ada. Sekarang, kita butuh sesuatu agar kebiasaan ini terasa menyenangkan. Disinilah peran reward atau hadiah. Otak kita secara alami akan mengulangi perilaku yang memberikan kesenangan. Hadiah ini nggak perlu heboh atau mahal. Hadiahnya harus instan dan memberikan kepuasan. Misalnya, setelah berhasil olahraga selama 2 menit, kamu bisa langsung mendengarkan 1 lagu favoritmu. Atau setelah selesai membaca 1 halaman buku, kamu bisa menyeduh teh herbal kesukaanmu. Atau sekadar memberikan afirmasi positif pada diri sendiri. Kerja bagus, aku berhasil melakukannya hari ini. Penting agar hadiah ini langsung dirasakan setelah melakukan kebiasaan. Jangan menundanya. Kepuasan instan inilah yang akan membuat otakmu berkata, "Hei, aktivitas ini menyenangkan. Ayo kita lakukan lagi besok." Seiring waktu, kepuasan itu akan datang dari proses melakukan kebiasaannya itu sendiri, bukan lagi dari hadiah eksternal. Terakhir, dan ini yang sering dilupakan banyak orang, adalah jangan pernah melewatkannya 2 kali berturut-turut. Akan ada hari-hari di mana kamu benar-benar lupa, terlalu lelah, atau ada urusan mendesak. Itu wajar. Kita semua manusia. Kegagalan 1 hari tidak akan merusak seluruh progresmu. Yang bahaya adalah ketika 1 hari kegagalan menjadi 2, lalu 3, dan akhirnya kamu berhenti total. Jadi, buat aturan untuk dirimu sendiri, saya boleh melewatkannya 1 kali. Tapi, tidak pernah 2 kali berturut-turut. Kalau hari ini kamu tidak sempat olahraga, pastikan besok kamu melakukannya. Meskipun hanya 2 menit. Kalau kemarin lupa baca buku, hari ini baca 1 halaman. Aturan ini mencegah efek bola salju dari kegagalan. Ini adalah jaring pengaman yang membuatmu tetap berada di jalur yang benar. Fokus pada konsistensi.
bukan kesempurnaan. Mari kita rangkum. Pertama, mulai dari hal yang sangat kecil, saking kecilnya sampai mustahil ditolak. Kedua, atur lingkunganmu agar kebiasaan baik menjadi mudah dan terlihat, sementara kebiasaan buruk menjadi sulit dan tersembunyi. Ketiga, tumpuk kebiasaan barumu di atas kebiasaan lama yang sudah ada. Keempat, berikan hadiah instan pada dirimu sendiri setelah berhasil melakukannya. Dan kelima, jangan pernah melewatkan kebiasaan barumu 2 kali berturut-turut. Ingat, membangun kebiasaan adalah sebuah maraton, bukan sprint. Tujuannya bukan tentang menjadi sempurna dalam semalam, tapi tentang menjadi 1% lebih baik setiap hari. Lupakan motivasi yang naik turun. Fokuslah pada sistem yang solid dan bisa diandalkan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kamu akan terkejut betapa mudahnya membangun kebiasaan yang bertahan seumur hidup. Kamu bisa melakukannya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar kebiasaan baru apa yang ingin kamu bangun dengan metode ini. Sampai jumpa di video berikutnya.